Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi di channel CCTV Tapalas. Kali ini di podcast edisi ketiga, saya ditemani oleh Bapak Abdul Halim. Nanti beliau akan memperkenalkan dirinya dengan mungkin lebih lengkap lagi. Baik, saya berikan kepada Pak Halim untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Halim. Saya guru agama Islam di SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Cukup, Pak? Ya, cukup. Baik, Pak. Ini mengenai masih seputar dengan keagamaan. Kita kan di sini hidup di bumi ini, kita meyakini bahwasanya ada sesuatu yang tidak kita pahami, yang sesuatu itu tidak bisa kita lihat, tapi benar-benar ada itu. Atau bahasa yang lebih familiarnya adalah alam gaib. Nah, kita mau tanya-tanya sedikit, boleh nih Pak ya? Silahkan. Baik, menurut Bapak sebagai guru agama Islam, alam gaib itu bagaimana Pak? Jadi begini, tinjauan alam gaib itu kalau menurut bahasa itu kan sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Cuman kalau dalam ajaran agama Islam sebenarnya sesuatu yang tidak bisa dijangkau panca indera itu belum tentu alam gaib. Contohnya jin. Jin itu tidak termasuk makhluk gaib. Dia memang tidak kasat mata. Nah, apa sih yang dimaksud gaib? Kalau maksud gaib dalam Al-Quran sendiri juga diterangkan, soal gaib itu kita harus mengimani, harus percaya. Dalam surat Al-Baqarah itu yang ayat awal itu, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwasanya al-muttaqin di sini itu definisinya salah satunya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jadi yang pertama itu adalah mengimani tentang barang gaib. Cuman barang gaib di sini adalah barang-barang atau sesuatu yang sekiranya tidak bisa yang hanya bisa dijangkau dengan keimanan. Contohnya apa itu? Yaitu surga, neraka, kemudian malaikat, alam-alam barzah dan seterusnya. Lalu kalau terkait dengan masalah alam jin itu dalam cerita hadis, dalam dalam Al-Quran sendiri, bahkan keterangan soal jin itu banyak sekali. Cerita-cerita itu juga banyak sekali. Seperti contoh Nabi Muhammad pernah ditemui oleh jin yang mana menyatakan bahwasanya iman kepada beliau. Beliau itu sudah berumur hampir ribuan tahun, jadi menemui beberapa era Nabi. Akhirnya beliau menemui eranya Rasulullah SAW juga. Termasuk ada yang dalam surat Al-Jin itu bahwasanya diterangkan ketika ada seruan untuk beriman, mereka salah satu pimpinan jin itu mengumpulkan kaumnya, wahai kaum, ikutilah seruan ya kaum mana, ayatnya itu ya kaum mana, lupa saya, itu pokoknya tentang ayat untuk menyeru untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu kalau alam jin. Kemudian kalau masalah pernah ditemui atau tidak, manusia itu sangat mungkin sekali, memang sangat mungkin sekali untuk bisa ditemui yang namanya jin itu. Bahkan beberapa cerita ya juga orang-orang itu bisa bertemu dengan jin. Termasuk dulu di pesantren ada ceritanya yang bisa bertemu dengan jin. Saya sendiri pernah mengalami itu sendiri. Pernah ketika waktu sore-sore mandi itu saya dengan kondisi tidak merasa takut ya. Artinya saya tidak merasa dihantui sesuatu, tapi tiba-tiba saya melihat seseorang itu masuk ke dalam pohon. Itu pernah sekali. Nah, kalau menurut persepsi saya itu bukan manusia. Terus saya kelilingi pohon itu, ternyata tidak ada orang. Kalau persepsi saya mungkin itu adalah salah satu bagian dari jin. Jadi bukan dari manusia, dan itu ada. Cuman kalau masalah alam gaib, kalau menurut saya yang namanya gaib itu bukan jin itu, tapi gaib itu adalah surga dan neraka, karena hanya bisa didapatkan dari
kabarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda kalau dengan alam jin bahkan tanpa kabar dari Rasulullah pun orang bisa merasakannya, orang bisa dengan apa ya, dengan mendalami mungkin semacam hal-hal seperti itu, dia bisa bertemu dengan jin. Itu saja mungkin. Baik, kalau mendengar tadi penjelasan mengenai alam gaib itu luas sekali, ada surga dan neraka. Bagaimana kalau kita rincikan ini ke alam jin? Tadi kan Pak Halim mengatakan bahwasanya pernah ditemui, Ya. mungkin nggak sengaja ditemui sosok, kemudian ketika kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, ternyata sosok itu masuk ke dalam pohon. Nah, sebenarnya alam dunia kita dengan alam dunia jin itu seberapa jauh sih, atau seberapa dekatnya sih? Sebenarnya sama saja. Jadi dulu yang sebelum, kalau yang diabadikan dalam Al-Qur'an itu bahwasanya dan beberapa cerita Israiliyat ya, ini boleh percaya boleh tidak karena ini sumbernya Israiliyat. Jadi dulu bahwasanya sebelum manusia diturunkan di bumi ini kan yang menempati adalah jin. Jadi terus akhirnya karena jin itu banyak membuat kerusakan, akhirnya diturunkanlah yang namanya Azazil. Azazil ini yang kemudian menjelma menjadi iblis untuk untuk meratakan yang namanya untuk menghukum jin-jin yang ada di dunia. Jadi ya tidak jauh dari sekitar kita. Nah, terutama kalau menurut keterangan kitab yang saya baca itu, alam jin itu banyak di lingkungan yang ada airnya, terus di gunung-gunung. Nah, seperti itu. Jadi dulu kalau ceritanya dibuang di gunung-gunung, kemudian ada yang berada di atas air, itu seperti itu. Jadi itu kan, apalagi lingkungan kita ini lingkungan banyak air, mungkin ya juga banyak jinnya. Mungkin banyak hantu lautnya, Pak ya. Iya, ngomong-ngomong air, tadi kan Pak Halim bilang kalau kebanyakan mereka tinggal di tempat-tempat yang bergunung-gunung dan berair. Nah, ini ada fenomena ini, kita mau tahu tanggapannya Pak Halim bagaimana. Ada beberapa kelompok masyarakat lah yang menyembelih kepala binatang, kemudian diletakkanlah kepala binatang itu dalam satu wadah dan dijalankan atau dialirkan ke air, bisa jadi ke sungai. Nah, itu Dilarung. ya, apakah itu maksudnya membenarkan pernyataan Pak Halim tadi bahwasanya ada beberapa makhluk astral, makhluk gaib yang memang tinggal di air gitu? Ya, dulu memang kepercayaan orang seperti itu. Jadi karena mereka tergoda oleh rayuan setan, kemudian mereka melaksanakan yang namanya semacam budaya-budaya yang istilahnya dilarang oleh agama, termasuk larung sesaji. Jadi akhirnya dulu dakwah para ulama itu kan, karena banyaknya orang yang memasang sesaji yang tidak ada gunanya itu ya, istilahnya memubazirkan makanan. Kemudian apalagi kalau ada sampai unsur menyembah itu kan masuknya ke unsur musyrik kan. Tapi kalau tidak ada unsur menyembah, dia hanya sekedar budaya, tidak masuk musyrik. Cuman dia berbuat dosanya di mana dia menyia-nyiakan makanan, Mister. Jadi membuang-buang makanan itu namanya tabdzir. Tabdzir itu kan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jadi kalau orang yang membuang makanan itu termasuk dari konconya setan. Jadi kalau dalam ranah fikih itu yang betul-betul dilarang itu adalah karena ada unsur mubadzirnya. Nah, terus kalau bagaimana para ulama terutama para ulama yang dakwah di Indonesia ini menyikapi hal seperti itu? Itu mereka dakwahnya dengan santun. Caranya apa? Tidak menghilangkan tradisi menyembelihnya di beberapa tempat, tapi menyembelihnya bukan dilarung lagi, tapi untuk dimakan bersama. Karena konsepnya dalam Islam itu adalah as-shadaqatu lidaf'il bala. Kalau ada hitungan apa atau istilahnya semacam ramalan-ramalan yang nanti kedepannya menurut mereka itu bisa mendatangkan bala, maka penangkalnya kalau yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah dengan bersedekah. Jadi sedekah itu
langsung fungsinya sekaligus membantu orang, sekaligus untuk daf'il bala, untuk menolak bala seperti itu. Jadi kalau bala-bala yang seperti itu ya sudah ditolak dengan sedekah saja, insya Allah aman. Baik, ini untuk kita semua, ini poin penting. Untuk menolak bala nggak perlu memberikan sesajen, mau dialirkan di sungai atau diletakkan di gunung, tapi dengan sedekah, Pak. Ya. Dengan sedekah berupa makanan maupun materi yang lainnya juga. Nah, kita kembali ke sosok yang masuk ke pohon tadi. Ya. Apakah memang pohon itu bisa jadi rumahnya makhluk seperti jin itu, Pak? Bisa jadi, bisa jadi. Nah, bisa jadi. Karena kalau keterangannya yang namanya jin itu kan secara fisiknya saja, secara penciptaannya saja sudah berbeda loh. Penciptaannya dari api. Dari api itu bayangkan, api itu seperti apa? Dia materinya saja sudah berbeda. Yang namanya api itu kan istilahnya materinya itu kan dia bukan materi kasar seperti tanah. Kalau kita ini kan karena terbuat dari tanah, makanya materi kita itu materi kasar yang bisa disentuh dan dipegang. Sementara kalau api ya kita bisa merasakan panas, tapi ketika disentuh itu kan tidak bisa, dipegang itu kan tidak bisa. Begitu juga dengan cahaya seperti malaikat itu kan karena materinya itu terbuat dari cahaya, sehingga untuk disentuh tidak bisa, tapi kita bisa melihat. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan siapa? Makhluk yang namanya jin ini ya seperti itu. Mungkin saja dia bisa masuk ke dalam yang namanya apa, pohon, masuk ke, bisa saja termasuk ceritanya Nabi siapa itu, bahkan bukan jin, bahkan Nabi Yahya saja. Nabi Yahya yang dibelah oleh orang itu bersembunyinya di mana? Di dalam pohon. Bisa masuk, apalagi makhluk astral seperti itu gampang sekali. Baik, itu menarik sekali. Jadi tujuan mereka menampakkan diri itu, apalagi misalnya di tempat-tempat yang kita anggap angker seperti pohon besar, rumah-rumah kosong, itu kemungkinan besar ditempati. Kadang tujuan menampakkan diri itu bukan karena tujuannya, kadang juga tidak sengaja tampak, kadang juga memang kalau ini cerita ya, ini bukan atas dasar ilmiah, jiniah ya istilahnya, bukan atas dasar ilmiah tentang jin, bahwasanya jin itu sama seperti manusia. Ketika manusia belajar, dia akan mampu melihat jin. Begitu juga dengan jin, ketika dia belajar, dia akan mampu menampakkan diri. Jadi tidak semua jin bisa menampakkan diri. Begitu juga dengan manusia, tidak semua manusia bisa memasuki alam mereka. Tapi cuman alam mereka dengan alam kita itu kalau menurut saya tidak berbatas. Sama saja. Berbeda ketika alam kita dengan alam barzah. Itu memang beda alam, berbatas sudah. Istilahnya bukan ranah indrawi lagi, bukan. Kalau seperti itu bisa saja disaksikan dirasakan oleh indera kita, bisa saja. Baik, terima kasih Pak Halim atas bagi-bagi informasinya, bagi-bagi ilmunya mengenai sesuatu yang tidak bisa kita jangkau dengan indera, atau kita bahas tadi alam gaib, kemudian kita rincikan lagi ke alam jin. Nah, itu dia. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga menambah wawasan kita mengenai keagamaan kita. Terima kasih kepada Pak Halim. Ya, sama-sama, Mister. Ada pesan-pesan terakhir, Pak, untuk disampaikan ke para pendengar semua mengenai alam-alam jin ini? Ya, ada. Begini, jadi ketika Anda merasa takut atau bagaimana, takut alam jin, takut dengan hal-hal gaib, jangan terlalu risau. Yang perlu dirisaukan adalah pertama, ketika Anda terpengaruh hal seperti itu lalu terdorong atau terjatuh ke hal maksiat, itu yang justru ditakuti. Kalau mereka menampakkan diri mau ngapain? Kan seperti itu, apa juga yang perlu ditakutkan. Dalam artian tanamkanlah kepada diri kita bahwasanya hal seperti itu sama dengan kita. Mereka makhluk, kita juga makhluk. Jadi untuk yang lebih ditakuti itu adalah ketika melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita sangat terlalu takut hal-hal seperti itu.
Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Halim atas waktunya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di episode atau di tema yang berbeda lagi. Terima kasih Pak Halim, terima kasih kepada para pendengar semuanya. Sampai jumpa lagi.